Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian menemukan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai tepatnya harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Kalau tanggalnya sih ya tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12 ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema. Saya akan mengungkap ya kebenaran yang akan terungkap ya. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi temanya kebenaran yang akan terungkap ya. Ketika saya mengatakan kebenaran yang akan terungkap, ya nanti kita akan melihat bersama-sama ya, di dalam baik itu di dalam faktor asmara maupun faktor pekerjaan maupun faktor kerezekian, seperti apakah kebenarannya yang terungkap ya, kan kira-kira seperti itu ya. Insya Allah ya, ketika saya membuat suatu tema itu pasti akan cocok gitu loh ya dengan judulnya. Ketika kalian mengatakan kok tidak cocok sama judulnya ya atau temanya, ya berarti kalian tidak nyimak, kan seperti itu, tidak nyimak informasi ataupun penjelasan saya. Nah, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke, nanti seperti apakah ya silakan ditonton, di skip ya, tonton sampai habis ya. Untuk poin yang terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general reading ya. Artinya energi tarikannya itu meluas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lainnya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Karena ucapan adalah doa sobat. Kan seperti itu, entah itu nanti bacaannya baik, buruk, ya aminkan saja. Dengan demikian kan kita harus bisa waspada ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, karena ini kan bersifat general gitu loh. Saya nggak tahu nama kalian, nah kan seperti itu, harap dimaklumi ya sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokus, dan itu akan bisa saya tembak. Kalian yang konsul akan bisa mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat dan mengena ya, karena sudah banyak sekali, entah itu dari sahabat kita yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, itu banyak sekali ya. Gitu. Next, lanjut sahabat ya, setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Gemini, artinya zodiak Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik energinya. Sekarang kita lihat untuk asmara Gemini dulu. Gemini ini untuk asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk Knight of Pentacles ya. Knight of Pentacles, ada prajurit naik kuda sedang membawa koin. Dikonfirmasi sama kartu ya, muncul petunjuk ada 8 koin. Itu seseorang sedang memahat 8 koin. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari zodiak Gemini tentang asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk Knight of Pentacles. Artinya saya menangkap di sini bahwa zodiak Gemini ini terkadang apa ya, mungkin masih mempunyai kebingungan ya, ataupun mungkin masih mempunyai kebimbangan, bisa saja seperti itu. Artinya di sini zodiak Gemini mencoba untuk mencari solusi, mencoba untuk berpikir, ini kalau saya tangkap secara energi ya. Jadi di mana kalian itu berharap adanya suatu bagaimana akan bisa stabil. Nah, yang kira-kira seperti itu. Ya, secara keharmonisan, secara kebahagiaan ya, ataupun ya secara saling pengertian, ataupun secara komunikasi yang bagus, yang baik lah, kira-kira seperti itu. Ini apa ya, terutama saya merasakan untuk Gemini yang mungkin yang lajang ya, yang masih belum menemukan pasangan, ini lebih cenderung Gemini ini bisa dikatakan apa ya, adanya suatu ya, tetap adanya suatu pemikiran sih. Dia mencoba untuk bisa bagaimana ya bisa stabil, bagaimana agar cepat menemukan pasangan. Karena saya menangkap di sini seperti energi apa ya, Gemini ini seperti apa ya, mempunyai pandangan ke depan ya, mempunyai pemikiran agar bagaimana menjalani asmara ini agar lebih baik gitu loh, agar lebih bagus, agar lebih mengena apa yang diharapkan Gemini. Nah, itu yang saya tangkap. Nah, jadi adanya suatu pemikiran dan adanya suatu pandangan ke depan, nantinya seperti apa, nantinya seperti apa. Itu yang saya tangkap ya. Nah, terus dikonfirmasi sama muncul petunjuk kartunya 8 Pentacles ya. Artinya di sini apa ya? Saya menangkap di sini Gemini sedang, di samping Gemini adanya suatu pemikiran ya, seperti yang saya katakan tadi, adanya suatu pandangan ke depan. Kelihatannya Gemini di sini adanya suatu usaha gitu loh. Mungkin Gemini mencoba untuk perbaikan-perbaikan ya. Mungkin apa yang selama ini yang dirasakan Gemini kurang bisa baik ya, ataupun kurang bisa mengena apa yang menjadi keinginannya. Nah, di sini yang saya maksud, Gemini sedang berusaha keras untuk bisa mencapai itu semua. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini tergambarkan adanya suatu pekerja keras ataupun semangat ya, ataupun perjuangan yang luar biasa agar apa? Agar asmara Gemini bisa stabil, agar Gemini apa istilahnya itu, mendapatkan suatu asmara apa yang sedang diinginkan. Itu yang saya tangkap. Jadi adanya suatu perjuangan, adanya suatu perbaikan, adanya suatu kerja keras agar Gemini mendapatkan suatu asmara yang lebih baik lagi, yang lebih stabil lagi. Nah, ketika Gemini ada masalah biar cepat selesai di sini ya. Dan ketika Gemini tidak ada masalah pun, nah di sini kelihatannya kan bagus. Cuman intinya di sini ada perjuangan ya. Kartu konflik ini kan mengatakan intinya di sini ada suatu perjuangan, insya Allah akan ada suatu hasil. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lihat untuk pekerjaan dulu. Di sini ada strength, ada wanita menaklukkan singa. Strength, kartu utama kalian. Ini mantap, kartu konfirmnya di sini ada muncul petunjuk 10 cup ya, itu ada 10 cup seperti pelangi, bawahnya ada satu keluarga itu ya. Ini kalau saya tangkap secara energi kartu ya, bisa dikatakan kartu utama muncul strength. Artinya di sini mungkin dulu ataupun kemarin ya, bisa saja ini sudah terjadi, bisa saja belum, bisa saja akan terjadi. Yang jelas di sini menggambarkan bahwa Gemini sedang adanya suatu peristiwa ya, mungkin sudah terjadi lah, kira-kira seperti itu. Jadi banyak Gemini ini yang adanya suatu peristiwa ataupun adanya suatu kondisi di mana adanya suatu problem ya. Mungkin yang dulu ataupun kemarin ya, ingat ya di sini ya, bisa saja gini, kalian itu sulit mencapai target ya, sulit mewujudkan impian yang kalian inginkan, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Ini bisa saja seperti itu, mungkin dulu ataupun kemarin. Makanya saya tadi mengatakan entah itu sudah kalian alami, entah akan kalian alami, entah belum kalian alami. Yang jelas mau nggak mau di sini tetap ya Gemini energinya ketarik di sini, bahwa jelas adanya suatu peristiwa. Intinya di situ sobat ya.
Peristiwa apa, kondisi apa ya, seperti yang saya katakan barusan gitu loh ya. Di mana kalian mungkin secara pencapaian target, secara harapan impian atau bahkan keberhasilan kesuksesan, ini kalian sangat kesulitan gitu loh. Ya. Nah, tetapi apa? Tetapi kalian di sini mencoba untuk apa? Tetap ikhlas, tetap bersabar, tetap berjuang, dan tetap berusaha untuk mendapatkan suatu kestabilan. Entah itu secara pencapaian target, entah terwujudnya impian kalian, apalagi keberhasilan kesuksesan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dengan adanya suatu perjuangan tersebut sobat ya, biarpun kalian diuji mungkin dulu atau kemarin, tapi kalian tetap mau semangat. Nah, di sini kelihatannya akan menuai hasil. Nah, gitu loh ya. Di sini kelihatannya akan mendapatkan suatu hasil yang cukup baik sih. Biarpun saya menangkap tidak terlalu grafiknya tidak terlalu naik, minimal di sini ya, Gemini akan bisa merasakan suatu hasil. Nah, kira-kira seperti itu ya. Entah itu apa ya, sedikit pencapaian suatu target ya, entah itu sedikit apa yang kalian impikan itu bisa terlaksana. Nah, tidak masalah. Biarpun saya mengatakan sedikit itu tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting ada hasilnya gitu loh. Daripada tidak ada hasilnya. Nah, kan seperti itu. Nah, kan tidak masalah sobat. Yang penting ada suatu apa ya? Biarpun sedikit itu ada suatu peningkatan grafik. Nah, itu yang saya maksud ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan di 3 hari ke depan Gemini akan adanya suatu kebahagiaan, akan adanya suatu rasa kesenangan karena itu tadi. Mungkin Gemini merasakan biarpun sedikit ini ada hasilnya gitu loh. Nah, ya kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi di kartu utama kalian tadi mengatakan maaf, di kartu utama saya tadi mengatakan ya mungkin Gemini adanya suatu peristiwa, mengalami suatu kesulitan, hambatan ya. Tapi di sini Gemini lagi-lagi mau berjuang, mau berusaha keras ya, tetap ikhlas. Nah, tidak menutup kemungkinan di 3 hari ke depan apapun itu Gemini akan mendapatkan suatu kegembiraan di sini. Ya. Adanya suatu pencapaian target meskipun sedikit, ya syukur-syukur banyak kan seperti itu ya. Mungkin nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lihat dulu untuk masalah keuangan. Di sini ada 9 koin ya. Itu seseorang dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangan. Dikonfirmasi sama kartu 7 ya, ada 7 tumbuhan koin, seseorang sedang memandang tumbuhan 7 koin. Ini kalau saya tangkap ya dari energi kartu secara keuangan ataupun kerezekian. Ini ya. Dimana kalau saya menangkap di sini kelihatannya Gemini sih akan bagus gitu loh ya. Akan baik tentang seputar keuangan. Karena mungkin perjuangan Gemini entah yang dulu, entah yang kemarin ketika kalian belum menemukan suatu hasil ya. Di sini kelihatannya akan ada suatu hasil ya untuk Gemini gitu loh. Jadi ibaratnya dulu ataupun kemarin itu kalian sedang menanam. Nah, bisa saja ini tergambarkan bahwa di 3 hari ke depan kalian akan menuai hasilnya. Kira-kira kan seperti itu ya. Nah, cuman di sini entah kenapa ya saya menangkap di sini memang akan ada suatu kebahagiaan, ada suatu kegembiraan tentang adanya suatu mungkin pemasukan rezeki ya, entah itu secara tak terduga maupun terduga ya. Cuman di sini apa sobat ya? Di sini terkonfirmasi adanya 7 pentakles ya. Artinya di sini ada suatu renungan, ada suatu pemikiran. Nah, bisa saja ya gini ya. Ketika kalian mendapatkan suatu keuangan, nah ini juga lebih besar gitu loh pengeluaran kalian. Jadi apa? Jadi seakan-akan apa ya, kerezekian ataupun keuangan yang sudah kalian dapatkan itu seakan-akan kurang bisa mencukupi. Nah, makanya di sini adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa saja gini, bisa saja ketika kalian akan mendapatkan suatu kerezekian karena di sini kartu petunjuk ya, kartu utama ini bagus ya. Bisa saja di sini ketika kalian akan mendapatkan suatu kerezekian, bisa saja ini adanya suatu hambatan. Kira-kira seperti itu ya. Bisa saja ini ada hambatan, akhirnya apa? Akhirnya yang kalian dapatkan itu tidak full gitu loh ya. Bisa saja sedikit yang akan kalian dapatkan. Contoh, mungkin ketika kalian dijanjikan keuangan ya, akan mungkin dikasih 500.000. Ini contoh ya. Nah, tiba-tiba pada waktu hari hanya ya, kalian cuma mendapatkan bisa saja 100.000, bisa saja 150.000. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini seperti adanya suatu pemikiran, seperti adanya suatu renungan ya. Nah, gitu loh. Kok apa ya? Kok belum bisa mencapai apa yang saya inginkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bisa saja yang satunya lagi seperti yang saya katakan barusan ya. Ketika kalian mendapatkan keuangan yang besar pun ya, ini tiba-tiba kebutuhan kalian juga besar. Nah, gitu loh sahabat. Jadi seakan-akan
apa ya, sedikit uang yang masuk sama kalian, padahal imbang gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, biar lebih jelas akan saya deteksi ya, biar akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih dalam ini ya. Ya, alhamdulillah ya. Ini kan setelah saya deteksi ya, secara terawangan juga kebenaran yang terungkap ya di seputar asmara kelihatannya di sini apa ya? Di sini kelihatannya Gemini akan bagus ya, gitu loh. Asalkan satu, kalian harus tetap adanya suatu perjuangan, ya. Tetap adanya suatu apa ya, perencanaan bagaimana nanti langkah ke depannya. Di sini insya Allah akan bagus ya. Secara terawangan saya menangkapnya sih seperti itu. Jadi tidak terlalu ada masalah lah di sini, gitu loh. Asalkan ya itu tadi ya, Gemini tetap sabar, tetap perjuangkan apapun itu, di sini kelihatannya akan bagus. Jadi kebenaran yang akan terungkap ataupun kebenaran yang terungkap di 3 hari ke depan bisa saja di sini asmara Gemini ya masih cukup aman lah, masih cukup terstabilkan. Ya, ketika kalian dihantam masalah pun di sini kelihatannya ringan gitu loh. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau di pekerjaan di sini insya Allah Gemini akan bagus. Jadi kebenaran yang terungkap kelihatannya di 3 hari ke depan Gemini akan bagus, akan mendapatkan suatu bisa saja akan mendapatkan suatu kejutan-kejutan juga di sini, gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi, meskipun itu jauh dari target, yang penting ada suatu pencapaian target, biarpun sedikit, daripada tidak sama sekali. Nah, itu yang saya maksud ya, kan tidak masalah, ya biarpun sedikit kan ada suatu pencapaian target gitu loh, ya. Jadi jelas di sini adanya sesuatu kegembiraan, adanya suatu kebahagiaan, ya. Meskipun tidak terlalu naik drastis ya tidak masalah, yang penting ada suatu peningkatan lah ya. Intinya di situ ya. Bagus ya. Kalau di seputar keuangan ya, kebenaran yang terungkap bisa dikatakan secara terawangan tadi saya menangkap di sini kalau seputar keuangan ataupun kerezekian ya memang apa ya masih dikatakan cukup bersahabat lah secara keuangan ini Gemini. Cuman di sini Gemini harus bisa mengontrol ya eh, antara pemasukan dan pengeluaran jangan sampai lebih besar pengeluaran sobat. Seperti itu ya. Kalau masalah kerezekian apakah Gemini akan didatangi suatu kerezekian? Ini 50-50 ya. Kalian masih terbantukan adanya suatu 50-50 daripada tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi masih 50% secara terawakan. Bisa saja 50% kalian akan diuntungkan, bisa saja tiba-tiba dihantam ataupun didatangi suatu kerezekian, entah itu secara terduga, entah tak terduga. Nah, bisa saja yang 50% ini masih belum adanya suatu peluang rezeki yang masuk sama kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mungkin ya katakanlah masih banyak hambatan, masih istilahnya itu masih banyak sendatan sehingga mungkin kalian merasakan kok tidak selancar dulu ya. Kok tidak semudah dulu keuangan yang masuk. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang 50% lagi. Nah, tapi saya rasa sih tidak masalah ya. Yang jelas Gemini harus tetap berusaha karena saya menangkap ke Gemini di sini harus berhati-hati karena ada suatu tembakan energi yang akan bisa menyetop kalian di faktor keuangan. Nah, kira-kira seperti itu ya karena ada suatu energi orang yang toksik. Makanya terdeteksi 50-50 gitu loh. Awalnya kalian bagus gitu loh. Cuman kalian terkonfirmasi sama adanya kartu perenungan. Nah, ini juga bisa tanda-tanda mengarahkan ke adanya suatu apa ya? Adanya suatu energi negatif sehingga membuat rezeki itu banyak sendatan. Ya seperti yang saya katakan tadi, bisa saja ini tiba-tiba ada masalah yang masuk sehingga kalian apa ya mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, bisa saja seperti itu. Ya, itu namanya energi negatif, sobat. Jadi sulit kita untuk mengontrol. Bagaimana caranya untuk bisa mengontrol? Ya, netralkan. Sering saya mengatakan ketika kalian bisa ya netralkan sendiri. Kan kira-kira seperti itu, sobat ya. Mungkin kalian tahu doanya, tata caranya, ya monggo. Tapi sekali lagi ya kebenaran yang terungkap di seputar keuangan 50-50. Semoga saja yang 50% itu mengena sama kalian, yang baiknya, yang bagusnya. Kayak seperti itu ya. Oke ya, ini untuk zodiak Gemini harus waspada ya. Kalian di faktor keuangan ada suatu tembakan di sini. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu tetap
Pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, apapun itu ya, entah resonate entah tidak ya, itu saya kembalikan sama kalian gitu loh ya. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Semua sikapi dengan bijak sobat, dengan bijaksana. Karena ini kan juga bersifat general reading. Saya nggak tahu nama kalian. Kan seperti itu ya. Nah, di poin terakhir sering saya mengatakan ketika kalian dalam masalah dan itu sudah banyak ketidakwajaran ya, jauh sama logika. Jangan dipaksa sobat untuk logika gitu. Ketika kalian paksa untuk logika, ya tidak akan nyambung, tidak akan ketemu. Bahkan yang nanti yang ketemu akan habis-habisan, akan hancur-hancuran kalian. Karena sudah banyak ya sekali yang seperti itu gitu loh. Ya. Mereka-mereka dianggap masalah tapi di logika kan yang nggak bisa nyambung gitu loh. Karena ada suatu tembakan namanya black magic. Nah, bagaimana untuk bisa menyelesaikan itu semua? Ya, ya dua syaratnya. Satu, tetap kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Juga dua, lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Nah, kira-kira kan seperti itu. Nah, ketika kalian bisa menetralkan sendiri sobat, ya silakan monggo. Mungkin kalian tahu doanya, tata caranya, ya silakan dinetralkan sendiri. Asalkan satu, kita harus netral dulu sobat ya. Kita harus netral, kita harus banyak energi positif dalam diri kita, dan harus kalau bisa harus terbuka auranya gitu loh ya. Itu tadi. Karena kan jelas ketika aura kita terbuka itu akan tertata gitu loh sobat. Mungkin kalian tidak merasakan hari ini, mungkin langkah selanjutnya kalian akan merasakan. Nah, kira-kira seperti itu. Begitupun sebaliknya, ketika masih tertutup banyak energi negatif, mungkin sekarang kalian tidak merasakan, langkah selanjutnya akan merasakan suatu keminusan terus, ada suatu problem. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, dalam arti ya diikhtiarkan. Nah, kan kira-kira seperti itu, minim kita ikhtiarkan sobat. Nah, kita harus yakin bahwa ikhtiar kita tidak akan mengkhianati suatu hasil, asalkan kita ada suatu niat dan ada suatu cita-cita yang positif, yang baik, insya Allah akan bisa terlaksana. Kan seperti itu ya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Gemini, tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.